Halo, Assalamualaikum. Apa kabar? Dalam kesempatan yang baik ini bersama saya, Deni Kristinawati, kita akan membahas tentang peninggalan-peninggalan sejarah di Cirebon yang dibuat dengan teknologi yang canggih pada waktu itu. Kita simak baik-baik ya. Yang pertama adalah kereta Paksi Nagaliman. Kereta Paksi Nagaliman merupakan kendaraan yang diwariskan oleh Pangeran Walang Sungsang Cakrabuana dan dirancang oleh Pangeran Losari. Pangeran Losari adalah cucu dari Sunan Gunung Jati. Kereta Paksi Nagaliman memiliki ukuran panjang 3 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 2,6 meter. Kereta ini ditarik oleh 4 sampai 6 kuda jantan. Bagian atas kereta memiliki bentuk yang merupakan perpaduan dari 3 binatang sesuai namanya, yaitu burung, naga, dan gajah. Tempat duduk penumpang berbentuk badan gajah yang kakinya melipat, berekor naga, bersayap, dan berkepala perpaduan antara naga dan gajah. Pada bagian kepala kereta terdapat belalai gajah yang mencuat ke atas, ya, yang menggenggam trisula. Pada bagian tersebut Paksi Nagaliman terlihat nampak posisi siap untuk menyerang lawan yang berada di hadapannya. Kereta Paksi Nagaliman memiliki sistem kemudi sendiri dan juga memiliki sistem hidrolik yang terbuat dari kayu dan baja. Memiliki suspensi yang baik sehingga penumpang atau sultan yang biasanya menaikinya merasa nyaman dan tidak merasakan guncangan. Sekalipun melalui jalanan yang rusak, roda kereta dibuat menonjol keluar dari jari-jari roda yang cekung ke dalam sehingga menghindarkan penumpangnya dari cipratan air saat melalui jalanan yang berkobang. Kereta Singa Barong merupakan kendaraan pusaka yang dibuat oleh Panembahan Losari pada abad ke-15. Kereta Singa Barong ini dibentuk dengan menggunakan bahan kayu laban, sementara dari warnanya kereta ini dibuat oleh eh, bahan dari campuran serbuk emas dan juga intan. Adapun yang menjadi tenaga penggerak dari kereta Singa Barong ini yakni 4 kerbau albino atau kerbau buli. Luar biasanya ya, meskipun dibuat pada abad ke-15, kereta ini sudah menggunakan teknologi power steering dan suspensi. Macam mobil aja ya. Kereta ini juga memiliki kemudi yang menggunakan sistem hidrolik sehingga mudah dikemudikan oleh siapapun. Bahkan kedua sayap yang dimiliki oleh kereta ini dapat bergerak sehingga memudahkan jalannya. Kereta Singa Barong ini juga turut dihiasi dengan ukiran-ukiran yang menggambarkan beberapa bagian dari tubuh hewan, seperti sepasang sayap yang berada di sisi kanan dan kiri kereta. Kemudian pada bagian depannya terdapat sebuah ukiran berbentuk kepala naga yang sedang menjulurkan lidahnya dan belalai gajah yang sedang memegang senjata trisula. Jadi uniknya bentuk kereta kuno tersebut menyerupai 3 binatang yang digabung menjadi satu, yaitu gajah dengan belalainya, bermahkotakan naga, dan bertubuh burak. Belalai gajah merupakan tanda persahabatan dengan India yang beragama Hindu. Kepala naga melambangkan persahabatan dengan Cina, dengan kultur Buddha, dan bagian buruk lengkap dengan sayapnya melambangkan persahabatan dengan Mesir yang mayoritasnya beragama Islam. Pedati Gede. Menurut catatan sejarah Gedeng Bokdergemente Cirebon, Pedati Gede Pekalongan dikemudikan oleh Syekh Maulana dari Yaman yang bergelar Ji Gede Pekalangan. Karenanya nama pedati tersebut disesuaikan dengan jurumudinya. Namun berdasarkan catatan sejarah Keraton Kacirebonan dijelaskan bahwa pedati ini dibuat di masa Pangeran Walangsungsang pada tahun 1371 Saka atau abad ke-14 Masehi. Herman De Vos menyatakan bahwa ukuran asli dari pedati gede Pekalangan ini adalah 15 meter dengan lebar 2,5 meter dan tinggi 3 meter. Pedati ini memiliki 12 roda atau 6 pasang yang terdiri dari roda besar dengan diameter 2 meter dan roda yang lebih kecil dengan diameter 1,5 meter.
Canggihnya, setiap roda dihubungkan dengan as dari kayu bulat dengan diameter 15 cm dan dimasukkan dalam poros dari kayu juga. Pada masa itu, poros roda diberikan pelumas berbahan getah damar sehingga pergerakannya menjadi lebih mulus. Bahkan Herman de Vos menyebut bahwa pedati gede Pekalongan adalah mahakarya asli dari kebudayaan Cirebon. Pedati gede merupakan sebuah alat transportasi di zaman dulu yang digunakan untuk mengangkut barang atau material untuk bangunan, terutama misalnya untuk pembangunan masjid. Selain itu juga digunakan sebagai pengangkut bahan komoditi ya seperti terasi, garam, gula dan lain sebagainya. Gapura Lawang Bentar. Gapura Lawang Bentar merupakan gapura-gapura khas yang biasanya ada di Cirebon. Material utama yang digunakan dalam pembangunan gapura ini adalah batu bata merah. Batu bata diproses dengan teknik tradisional seperti menggunakan tanah liat lokal yang dibakar dengan tungku sederhana. Dan untuk merekatkan antar batu bata digunakan perekat tradisional berupa campuran kapur, pasir, dan kadang-kadang abu merang atau skam padi. Pada pembangunannya, teknik tumpukan batu bata menggunakan sistem susun batu bata yang presisi, ya, sering tanpa rangka besi. Batu bata dipotong dan diukir sesuai pola. Penguatan struktural material tambahan seperti kayu atau bambu dipakai untuk memperkuat struktur saat proses pembangunan. Dan juga dia memperhatikan proporsi geometrisnya yang merupakan perhitungan proporsi dilakukan dengan cermat untuk memperhatikan dan memastikan bahwa antara sisi kanan dan kiri gapura itu ada keseimbangan bangunan. Kita lanjut ke Masjid Merah Panjunan. Masjid Merah Panjunan dibangun oleh Syekh Abdurrahman dengan latar belakang dari negeri Baghdad atau Irak. Arsitekturnya dibangun atas budaya Persia, Cina, dan budaya lokal. Masjid ini dikenal dengan nama Masjid Merah karena dinding masjid ini dibangun dari susunan bata merah. Sedangkan nama Panjunan merujuk pada kampung di mana masjid itu berada. Kata Panjunan berasal dari kata Anjun yang artinya daerah di mana penduduknya mempunyai pekerjaan membuat gerabah dari tanah liat. Pada tahun 1549, sewaktu Kesultanan Cirebon diperintah oleh Panembahan Ratu, halaman Masjid Merah dipagar dengan kuta kosot. Pada pintu masuk dibangun dengan bentuk candi bantar dengan pintu panel jati terukir. Ragam hias yang digunakan di dinding Masjid Merah didominasi oleh piring-piring porselen yang merupakan hadiah dari Kaisar Cina untuk Sunan Gunung Jati. Jadi, gaya arsitektur pembangunan Masjid Merah Panjunan adalah penyatuan dari 3 kebudayaan besar yaitu Cina, India, dan Arab atau Islam. Demikian tadi pembahasan tentang teknologi-teknologi yang dipakai pada beberapa peninggalan sejarah di Cirebon. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.